Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hajrawati akan mengikuti ujian kinerja pada pagi hari ini, Rabu 14 Desember 2022 dengan mengangkat materi teks cerita pendek di kelas 9B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah jika kabar hari ini baik. Ketua kelas, bagaimana informasi untuk kehadiran temannya? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa namanya? Hafiz Fikri. Oh, cukup cuma satu orang ya? Baik. Keterangannya? Sakit, izin atau apa? Sakit. Sakit. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita mengawali dengan membaca doa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah berdoa menurutnya agama masing-masing. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Di mana minggu lalu kita sudah belajar tentang unsur-unsur cerita pendek. Hari ini kita akan melanjutkan tentang struktur dan aspek kebahasaannya. Coba Ibu tanya dulu. Ada yang tahu apa itu cerpen? Angkat tangan, saudara. Ya, silakan, boleh. Nah, apa itu cerpen? Ingat gak? Cerita pendek. Cerita pendek. Ya, tepuk tangan buat temannya. Satu saja sebutkan ciri-ciri dari cerita pendek. Ada yang ingat? Boleh angkat tangan? Oh iya, silakan. Ciri-ciri cerita pendek. Tidak lebih dari 10.000 kata. Oke, tidak lebih dari 10.000 kata. Tepuk tangan buat kalian. Berarti kalian benar-benar masih ingat ya tentang pelajaran minggu lalu. Baik, sekarang kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan kalian pelajari. Yang pertama untuk 3.6 kita akan menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Jadi nanti akan ada dua, ada yang dibaca, ada yang didengar. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik diharapkan bisa menjelaskan struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang didengar ataupun dibaca. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan model teks narasi cerita pendek yang dibaca atau didengar. Ibu akan memperdengarkan satu buah cerpen yang berjudul Menggapai Asa. Jadi mohon diperhatikan untuk didengarkan struktur dan aspek kebahasaan dari cerpen tersebut. Si gadis ini pun jarang bermain. Ia mengisi waktu luangnya dengan terus belajar. Dia berusaha tidak membebani orang tuanya dengan meraih nilai yang tinggi. Sampai akhirnya pun di saat dia lulus SMA, ia meraih beasiswa dengan nilai yang baik. Sedikit lagi mimpi yang diinginkannya capai. Semua kerja keras yang telah ia lakukan, tidak lupa dengan berdoa dan beribadah. Bahkan saat dia sudah menggapai, dia tidak sombong dan sangat bersyukur dengan apa yang ia dapatkan sekarang. Ibu mau tanya dulu. Ingat gak hari ini hari apa? Rabu. Hari Rabu. Tanggal 14 Desember 2022. Hari ini hari Rabu 14 atau 13? 14 Desember 2022. Oke.
Silakan dilakukan pencarian menggunakan gawainya masing-masing. Struktur teks cerita pendek ada 4. Yang pertama adalah orientasi. Kelompok sini tolong jelaskan tentang bagian orientasi, dipersilakan. Ya, siapa? Orientasi yaitu bagian awal yang menceritakan tentang pengalaman tokoh seperti tempat lahir, kondisi sosial dan budaya, atau penggambaran situasi dalam cerita. Baik. Berarti orientasi masuk dalam pengenalan awal. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Jabu. Kelompok Pisang, tolong jelaskan tentang rangkaian peristiwa. Peristiwa adalah kisah berlanjut melalui serangkai peristiwa tak terduga. Berarti rangkaian peristiwa adalah serangkaian cerita yang tidak terduga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Pisang. Ya, generasi ada 4. Pas lagi nih. Ya, silakan lakukan pencarian dengan gawai kalian. Apa yang dimaksud dengan ekspositoris, informatif, artistik, ataupun sugestif? Silakan dicari, kemudian ada Ibu Minta lagi menjelaskan per kelompoknya. Ekspositoris, informatif, artistik, dan narasi sugestif. Pisang sudah dapat? Ya, boleh. Mau menjelaskan narasi apa? Narasi? Artistik. Boleh, artistik duluan. Artistik adalah suatu unsur nilai keindahan yang melekat pada sebuah karya seni, hasil cipta kemahiran seseorang atau sebuah tim. Itu narasi artistik. Berarti berisi tentang keindahan. Oke, boleh diterima dulu dari kelompok Pisang. Tepuk tangan untuk kelompok Pisang. Jangan lupa kata narasi di depannya ya kalau pencarian. Oke, mau anggur dulu? Oh, anggur duluan. Boleh, anggur. Anggur mau menjelaskan narasi apa? Narasi sugestif. Silakan. Narasi sugestif adalah narasi yang menceritakan sebuah peristiwa atau kisah yang dimaksud terselubung pada para pembaca atau pendengarnya. Oke, tepuk tangan untuk anggur. Jadi ada 4 buah narasi. Pertama, ekspositoris, informatif, artistik, dan sugestif. Di mana sudah tadi dijelaskan oleh setiap kelompok. Ekspositoris, apa tadi? Berdasarkan fakta. Jadi cerpen tidak cuma melulu tentang fiksi. Bisa kita tuangkan sebuah fakta di dalamnya, kemudian boleh dibuat dengan fiksi. Oleh karena itu biasanya ada sebuah karya cerpen berdasarkan kisah nyata. Berarti masuk ke ekspositoris. Informatif, artinya di dalam cerpen tersebut memuat informasi penting dan benar sesuai fakta lapangan. Artistik adalah cerpen yang berisi kata-kata indah, mengandung keindahan di dalamnya.
Seperti setelah itu mula-mula kemudian ada kata kerja, kata aksi. Doni mendaki gunung dengan kecepatan tinggi, berusaha agar ketika sampai di puncak tepat saat ketika matahari terbenam. Kalau matahari terbenam bahasa gaulnya apa sih? Oh ya, sunset. Kita sudah sampai kepada kelompok berdiskusi. Kalian diminta mendiskusikan struktur dan kaidah kebahasaan dari cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kalian kerjakan secara berkelompok. Silakan tentukan struktur dan aspek kebahasaannya. Berarti ini kelompok pisah, mangga, anggur, dan jambu. Ya. Silahkan kalian identifikasi struktur dan kaidah kebahasaan dari cerpen yang ada di situ. Apa judul cerpennya? Coba dibuka. Robohnya Surau Kami. Surau ini apa ya? Masjid. Langgar. Lebih kecil dari masjid. Musola. Ya, musola atau bahasa Banjarnya lebih kita sebut dengan langgar. Ya, betul. Jadi surau ini kecil. Robohnya surau kami artinya surau atau musola di daerahnya roboh. Ya. Kemudian cara menjawabnya ikuti petunjuk yang ada di sana. Jangan ada yang posisi tidur. Ditahan dulu, bentar. Orientasi, alur peristiwa, kemudian komunikasi. Kalau orientasinya betul? Ada dua soal. Kalian diminta membuat kerangka cerpen berdasarkan diskusi kelompok yang akan kalian presentasikan ke depan satu persatu kelompok. Seperti biasa harus ada moderatornya, harus membagi tugas untuk membacanya, semua harus kebagian. Kemudian cerpen apa saja Bu yang boleh? Boleh cerpen tentang persahabatan, tentang keluarga, tentang lingkungan sekolah, ataupun tentang remaja yang mengejar mimpinya seperti tadi milik Najwa. Ya. Bu. Bu, saya sambil menilai kalian. Itu beneran dipresentasikan pun. Kerjakan dan sungguh-sungguh untuk dipresentasikan ke depan. Ya? Gitu aja. Orientasinya dari paragraf misalnya 3 sampai 5 gitu. Gitu aja. Enggak perlu nulis panjang lebar. Paling nanti ada panjang di kerangka sedikit. Nah. Kelompok kabur, semuanya bekerja.
Cari bilang Ingat ya, nanti ceritakan garis besarnya. Kamu akan membuat cerpen yang berjudul dulu variasinya. Apa tuh cerita awal dari peristiwa kemudian resolusi. Sudah dapat belum? Belum. Ya. Sekarang kami dua baris saja sampai ini apa gitu? Judulnya dulu, buat yang terangkat. Nanti pisang akan dinilai oleh jambu, begitu pula sebaliknya. Kemudian anggur akan dinilai oleh mangga, begitu juga sebaliknya. Ada di halaman terakhir LKPD kalian. Apabila sangat baik nilainya 4 per kolom. Kalau baik saja 3, kurang baik 2, dan tidak baik 1. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Jambu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tugas 1. Orientasi. Paragraf 1 sampai 2. Alur peristiwa. Paragraf 3 sampai 4. Komplikasi. Paragraf 5. Resolusi. Paragraf 6 sampai 7. Tugas 2. Orientasi. Alangkah tercenangnya Haji Saleh karena di neraka itu banyak temannya di dunia terpenggerak panas, merintih kesakitan. Rangkaian peristiwa. Haji Saleh yang menjadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan dan dengan suara yang menggelegar dan berirama indah dia memulai pidatonya. Komplikasi. Tetapi Haji Saleh ingin juga kepastian apakah yang dikerjakannya di dunia ini salah atau benar. Resolusi. Demikian cerita Haji Saleh Aju Sidi yang kudengar dari kakek, cerita yang mengurungkan kakek. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Jambu. Silakan Orientasi 3, alur peristiwa 2, komplikasi 3, resolusi 3. Totalnya berapa? Totalnya 11. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Jambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mangga yang beranggotakan Mustafa Ismail, Ahmad Nasrullah, Rahmani Akbar, dan Laila Katrina.
pendek. Orientasi paragraf 1. Analisis teks cerita pendek. Orientasi paragraf 1. Alur peristiwa paragraf 2. Komplikasi paragraf 4. Resolusi paragraf 5. Pohon keramat. Orientasi. Perkenalan kampung saya dengan dunia luar, menyadarkan penduduk bahwa di luar sana sudah banyak yang terjadi. Rangkaian peristiwa. Mereka menghormati perjuangan yang pernah dilakukan Mbak Jaya Sakti. Komplikasi. Kekeringan membakar kampung saya, banyak bangunan dan lahan yang hangus. Resolusi. Pohon memang keramat, harus dihargai, dihormati, dijaga, dan dipelihara. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok anggur silakan memberikan nilai anggur. Kelompok anggur silakan berikan nilai dan komentar atas penampilan dari kelompok anggur. Orientasi 3, alur peristiwa 2, komplikasi 3, resolusi 2. Komentar tidak kompak dan ada yang tertawa serta tidak mau membaca, membantu kelompoknya. Tepuk tangan untuk penilaian. Bagus, nah ini penilaian yang jujur. Judul cerpen Pohon Keramat. Orientasi. Saya penduduk Belanda. Di kampung saya ada seorang tokoh yang melawan Belanda yang berjuang sendirian tanpa pasukan. Rangkaian peristiwa. Mereka takut masuk ke dalam gunung karena dulu ada beberapa orang pencari kayu dibakar. Nekat masuk ke dalam dan mereka tidak kembali lagi. Komplikasi. Kekeringan membakar kampung saya, banyak bangunan dan lahan hangus. Resolusi. Pohon memang keramat, harus dihargai, dihormati, dijaga, dan dipelihara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk untuk kelompok pisang. Kemudian silakan memberikan nilai dan komentar untuk kelompok anggur. Nilai. Orientasi 3, alur peristiwa 2, komplikasi 3, resolusi 3. Komentarnya silakan. Kami tidak memiliki komentar apapun karena presentasi dari kelompok pisang sudah cukup bagus. Oke, tepuk tangan. Terakhir silakan anggur maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anggur ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Orientasi paragraf 1 sampai 2, alur peristiwa paragraf 3 sampai 4, komplikasi paragraf 4 sampai 5. Berarti yang nilai kelompok ini adalah kelompok mangga. Silakan Resolusi paragraf 6, orientasi. Ada seorang anak bernama Fitri, dia merupakan murid kelas 6 SD yang sangat pintar dan baik. Baik hati. Di sekolah banyak teman yang menyukainya karena sikapnya tersebut
Bayi. Rangkaian peristiwa. Tidak jarang semua ingin berteman dengan Fikri. Ada lagi anak perempuan bernama Ita. Jarang semua ingin berteman dengan Fikri. Ada lagi anak perempuan bernama Ita. Ia berbanding terbalik dengan Fikri. Ia pintar namun sangat sombong. Temannya hanya 2 lisan dan Lili. Suatu hari guru mengumumkan bahwa akan ada perlombaan membaca pidato 2 minggu lagi. Fitra dan Ita jelas ikut berpartisipasi. Fitra dan Ita jelas ikut berpartisipasi. Fitra dan Ita jelas ikut berpartisipasi. Setiap hari mereka selalu latihan membaca pidato agar lulus seleksi. Lomba pidato 3, tapi dipanggil lebih dulu. Sang kelas 5 SD kini mendadak lupa teks pidato yang dihafalnya. Orientasi 3, alur peristiwa 3, komplikasi 4, resolusi 2. Komentar, pembaca tidak terlalu lancar. Tertawa dan pembaca tertawa. Total nilainya berapa? 12. Total nilai 12. Oke, tepuk tangan untuk baik. Ibu akan memberikan penilaian langsung terkait presentasi yang sudah dilakukan oleh 4 kelompok tadi, di mana kelompok Jambul mendapatkan nilai 83 poin. Teman-teman. Mangga mendapatkan nilai 82 poin. Teman-teman. Anggur mendapat 83 poin. Teman-teman. Yang terakhir Pisang mendapatkan nilai 85 poin. Baik, pekerjaan kelompok telah diselesaikan. Sekarang ibu meminta kalian untuk melaksanakan evaluasi mandiri yang ada di dalam Google Form yang akan ibu bagikan linknya. Silakan dikerjakan. Baik, silakan mengerjakan evaluasi mandiri yang
ditambah lagi ada yang menyatakan struktur. Baik, kita rangkum jadi satu. Hari ini kita sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen beserta dengan model teks narasi hingga membuat apa tadi soal nomor 2? Kerangka teks cerpen. Ya, bagus sekali. Selanjutnya, setelah kita menyimpulkan, yuk kita merefleksi diri. Struktur cerpen menguasai atau tidak? Sudah dikuasai. Kalau sudah dikuasai, apa saja strukturnya? 1. Orientasi. 2. Rangkaian peristiwa. 3. Komplikasi. 4. Resolusi. Oke, bagus. Berarti sudah menguasai. Tepuk tangan untuk nomor 1. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, yang kalian ingat adalah selalu menggunakan kata langsung ada tanda apa? Tanda petik. Kemudian ada kata kerja. Kemudian waktu dan konjungsi. Selanjutnya, model teks naratif cerpen. Ada berapa tadi? Ada 4. Sudah tercapai belum nomor 1? Struktur dan aspek kebahasaannya sudah. Model teks narasi sudah tercapai betul? Belum? Ada berapa? Ada 4. Oke. Kemudian menyusun kerangka cerpen tadi sudah belum? Oke, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai dengan maksimal. Alhamdulillah. Untuk itu silahkan kumpulkan LKPD-nya. Ya, kumpulkan LKPD-nya. Kemudian mempersiapkan barang-barangnya dimasukkan ke dalam tas. Setelah itu kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, kumpulkan dulu. Silahkan